Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Riff Mod yang udah lama sekali nggak upload video. Oke, jadi kali ini teman-teman, ini adalah akuarium gue yang baru. Sebenarnya udah lama sih akuarium ini, cuman ya karena kesibukan dan karena budget, jadinya gue belum sempet buat ngebangun, apalagi buat ngisi koral ya segala macam untuk update video dan lain-lain. Jadi kali ini alhamdulillah udah ada waktunya, udah ada rezekinya, ya sedikit-sedikit gue isi lah tank gue ini. Yang tadinya selama gue pindah ke rumah baru, ini cuman berisi air sama ikan nemo ini, nugget ini. Dia doang satu, tadinya dua, cuma yang satu mati, jadi tinggal yang ini doang. Terus baru-baru ini setelah lebaran itu karena ada rezeki, jadi gue mulai isi koral ya. Jadi gue ada isi di sini, ada olip cengkeh, ada olip bintang, ada kima, ini ada karang anemon yang banana. Ini holy grail sebenarnya teman-teman, cuman gue juga nggak tahu problemnya apa karena gue belum sempet ngecek parameter dari akuarium ini, yang belum sempet juga lah buat ngecek karena gue nggak punya alat ceknya. Biasanya tuh gue ke toko akuarium laut atau ke Sumenep. Ada di Sumenep itu yang bisa untuk kita bawa sampel air, terus mereka yang ngecekin. Biasanya gue kayak gitu sebulan sekali, cuman karena belum ada waktunya jadi cuman begini aja dulu lah, nggak apa-apa. Jadi di akuarium ini sekarang ini ada si Holy Grail ini, terus itu ada apa namanya, Fiji. Tadinya itu gue kira udah mau mati, cuman sekarang udah ya udah lumayan hidup lagi ya, udah lumayan hidup lagi. Dan terus apa namanya, si ini ada apa, bristata ya di sini ini. Terus ini ada alveopora, ini baru gua beli kemarin. Sama ini ada cendol, ini ada kolang kaling kembang, tipung. Jadi settingannya cuman gini doang teman-teman. Nah, ini ada anemon, cuman ini gue nggak tahu nih anemon ini kenapa, atau parameternya swing gue nggak tahu. Yang jelas yang anemon ini ada dua, ini sama ini itu mengecil teman-teman. Gue juga nggak tahu, gue pengen dapat saran sih dari yang udah pro lah ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini akuarium dulu sempet proses cycling itu cuma 2 minggu karena waktu itu airnya itu dari akuarium gue yang kecil, yang lama. Terus airnya setengah gue satu akuarium ini gue pakai air yang lama cuman sedikit, terus sisanya gue kasih air baru. Makanya cyclingnya nggak lama gitu. Terus buat equipment gue di sini pakai Sunsun wave maker. Rencananya nanti kalau ada rezeki gue pengen ganti karena dia nggak ada kontrolernya. Terus lampu gue masih pakai Aquanite, rencananya juga mau gue tambah kalau ada rezeki. Terus ini kipas banyak banget karena suhunya lumayan panas, jadi harus pakai kipas gitu. Terus untuk ikan ya cuman ikan nugget ini, terus jai-jai atau green crown moose. Sama ini gue nggak tahu nih ikan apa nih, gue suka. Tadinya ada 5 nih, ini 5 itu 5, cuman pada mati. Gue juga nggak tahu kenapa. Yang sisa hidup nih ini doang. Terus di SAM
sorry ya gelap ya, bentar. Di SAM ada protein skimmer, ini SAMnya. Tadi siang baru gua ganti air, baru gua ganti filter flossnya juga. Ini ada protein skimmer, di sana ada return pumpnya gitu. Terus untuk top up air, gue biasa pakai Amidis ini. Terus gue kasih Kalposer. Jadi ini air Amidis yang udah gue campur sama Kalposer. Jadi setiap dia nambah air, pasti Kalposer ikut masuk. Karena gue lihat dari, aduh kena ini bro, terus jelek. Nah, jadi karena biar gue nggak ribet untuk dosing kayak Big Tree gitu kan, karena gue nggak sempet. Sebenarnya ada Big Tree, ada ini Big Tree gue sama ini itu AB Plus Sikam Stability. Ini buat aptesia, ini buat makanan ikan gue pakai ini. Udah itu doang. Sama gue kadang nambahin magnesium yang udah gue campur di sini. Jadi gue dosing magnesium setiap hari sekitar berapa ya, 5 milian lah, enggak 5 milian, lebih, hampir 10 milian lebih lah. Terus untuk tiap harinya gue pasti dosing yang namanya phytoplankton. Kenapa gue tiap hari dosing phytoplankton? Karena lumayan berimpact guys. Phytoplankton tuh sangat-sangat lumayan berimpact, dan biasanya gue seminggu sekali atau 2 minggu sekali tuh gue order yang namanya Kopepot sama Rotifer gitu. Jadi setiap berapa minggu sekali tuh gue masukin Rotifer sama Kopepot buat buat ngedosing akuarium ini lah, karena itu kan makanan alaminya ya. Jadi setiap minggu tuh biasanya gue order di satu toko, ada yang udah lumayan terkenal kok dia, kalian pasti tahu juga. Terus apalagi ya, perkembangannya sih itu aja update-nya. Dan gue juga nggak bisa ngevideoin waktu ngebangun juga, karena emang ya nggak diapa-apain juga gitu, cuman kayak gini doang. Jadi untuk saat ini tuh kayak gini. Dan balik lagi soal phytoplankton itu, gue juga nggak tahu ya. Waktu itu vegetable gue ini udah mau mati guys. Jadi waktu itu sebelum lebaran tuh gue nggak pernah dosing pito. Jadi pas gue dosing pito setiap hari, ternyata ngaruh juga ke vegetable-nya. Tiba-tiba dia tumbuh lagi guys gitu. Jadi ini gue seneng banget sih, vegetable gue udah mulai tumbuh lagi. Ini gue zoom ya, meskipun kecil cuman oke lah gitu. Cuman yang lagi gue bingungin ini karena gue belum ngecek air. Jadi mungkin nanti nextnya pas gue ngecek air, gue akan update lagi kalsium gue berapa, alkalinity gue berapa, magnesium gue berapa, dan apa yang harus gue rubah di dosingan di akuarium ini gitu. Semoga awet dan semoga bisa jadi hiburan di rumah lah. Mungkin buat kalian juga yang mau bikin akuarium laut, kita belajar bareng-bareng di sini untuk berkembang lagi
mengembangkan hobi ya, hobi yang cukup mahal ini. Gitu aja. Dan apa lagi, udah sih, gue kira itu doang update-nya. Jadi mungkin minggu depan deh gue coba buat ngecek kadar air di akuarium gue. Nanti biar gue bisa share ke kalian dan apa yang harus kita rubah. Nanti mungkin di minggu berikutnya baru gue update lagi udah stabil apa belum gitu. Karena emang akuarium laut itu emang mahal ya. Jadi tips buat kalian yang baru pertama mau bikin akuarium laut ya, ini gue spill aja nih. Meskipun tank gue begini belum sempurna, tapi seenggaknya gue bisa ngasih pengalaman gue sama kalian, karena gue main akuarium laut udah cukup lama. Dan ya kendalanya memang budget ya, tapi ilmu tuh harus tetap ditimba guys, gitu. Jadi kalau kalian pertama mau bikin akuarium laut itu modal pertama kalian harus konsisten. Niat dan konsistennya itu harus perlu, karena koral atau akuarium laut dan hewan-hewannya ini itu proses tumbuhnya lama guys. Jadi nggak kayak aquascape yang kalian nanam tanaman yang sehari 2 hari itu bisa tumbuh tinggi gitu ya. Ini nggak, mereka tuh cuman berkembang hanya 0,8 cm per tahun. Oke, jadi konsekuensinya ya kalian harus sabar dan harus konsisten. Yang kedua, budget, karena akuarium laut itu butuh budget. Gua bikin akuarium ini, akuariumnya doang nih. Ini akuarium ini doang. Ini 60 cm guys. Kalian tahu harganya berapa? 5 juta. Belum sama lampu ya, belum sama skimmer, belum sama wave maker, belum sama batu, belum sama pasir, belum sama koral. Jadi mungkin ini ya udah dari ikan yang mati mungkin gue udah masuk lebih kurang mungkin 10 juta ada ya buat alat-alatnya semua. Jadi buat kalian budget itu perlu. Dan kalau kalian mau bikin akuarium laut, gua harap sih ya, kalau kalian mau minim budget boleh aja gitu. Di luar negeri pun banyak kok yang mungkin kalian bisa lihat di Danish Aquarium atau siapa yang nggak pakai filter, itu ada, tapi mereka tuh ngerti ilmunya gitu. Ada yang pakai metode deep sand bed, ada yang pakai macam-macam deh, tapi itu udah yang pro. Oke. Jadi minimal kalian kalau mau bikin akuarium, kalau mau itu kecil mau itu gede, kalau mau yang kecil kalian harus siap untuk sabar dan siap untuk rajin, konsisten. Nih gue kasih contoh aja ya. Akuarium gue ini 60 cm dan gue biasanya ganti air itu nggak nentu, biasanya 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Dan kalau kalian bikin di bawah 60 cm, minimal 1 minggu sekali itu kalian harus ganti air gitu. Dan kalau kalian belum ngerti, jangan sekali-kali mainan big three ya, jangan sekali-kali mainan big three. Udah, pokoknya kalian beli akuarium kalau bisa filternya belakang. Kalau yang mau yang kecil di bawah 60 cm, pakai filter yang di belakang, sam belakang. Terus beli auto top off, harganya murah, nggak nyampe 200.000, ada di Tokopedia atau di Shopee, kalian bisa beli. Itu aja dulu. Oke. Dan lampu banyak yang DIY. Cuman kalau DIY ya kalian harus beli timer lagi. Kalau nggak kalian harus manual. Kalau kalian di rumah aja sih bisa ya ceklek-ceklek untuk matiin nyalain gitu. Tapi kalau mau lebih proper ya minimal pakai yang ini,
Spectra Aquanite. Ini kan udah built-in timer nih. Jadi kalian istilahnya udah otomatis lah gitu. Mau mati kapan, hidup kapan itu udah ada settingannya gitu. Dan untuk akuarium di atas, misal di atas 40 cm sampai 60 cm ke atas lagi, ya udah harus pakai SAM gitu. Karena filtrasi di akuarium laut juga menentukan gitu teman-teman, gitu loh. Jadi tipsnya begitu, kalau kalian mau bikin akuarium kecil, akuarium laut kecil, usahakan yang pertama tipsnya konsisten, sabar ya, sama budgetnya ada gitu. Paling penting equipmentnya apa? Gua nggak menyarankan untuk beli skimmer dulu lah. Kalian ribet pasti nanti kalau ini skimmer. Ganti air aja. Pertama equipmentnya akuarium, misalkan 40 cm, return pumpnya, filtrasinya. Kalian boleh pakai Momogi, atau kalian punya budget lebih mau pakai Marine Pure juga boleh. Terus yang keempat auto top off, baru yang kelima lampu. Udah itu aja dulu. Kalau untuk isiannya nanti gampang lah, itu bisa menyesuaikan gitu. Dan jangan dosing macem-macem. Pakai aja ganti air, pakai garam yang bagus, pakai Red Sea atau pakai Aqua Forest. Oke. Udah itu aja. Dan satu lagi, kalian gak usah dosing macem-macem, phytoplankton aja udah cukup. Gak usah pakai Red Sea kalau kalian nggak pakai skimmer gitu. Karena Red Sea itu ada zat yang kalau nggak kemakan semua sama koral atau nggak keserap semua sama koral, itu bisa bikin lumutnya banyak di akuarium kalian. Nanti kalian bingung, ini akuarium gua kenapa gitu. Jadi tips saran dari gua begitu. Dan di video berikutnya gua bakalan sharing lagi sama kalian pengalaman gua dari dulu. Di video gua yang pertama, dari gua akuarium gua kecil pakai hang on filter, itu nanti mungkin bakal gue rangkum lah di video berikutnya. Oke? Jadi cukup sekian, dan ingat satu saran gue, konsisten kalau main akuarium laut, dan sabar. Ini bukan aquascape ya. Kalau aquascape itu kalian bisa lihat pertumbuhannya itu dengan cepat. Kalau akuarium laut ya kalian mesti sabar, karena mereka ini tumbuh cuma 0,8 cm, which is itu paling 8 mili per tahun. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Gitu aja videonya. Thank you banget udah nonton. Dan sorry udah lama gue nggak upload video. Thank you, bye bye.